Shalom CYM Family, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat ya. Aku percaya walaupun kita semua berada di rumah saat ini, kita tetap bersuka cita, kita tetap antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk minggu depan, ibadah tetap berlangsung secara online. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Chance Youth Ministry, di like, di komen, dan teman-teman juga bisa share ke teman-teman semua untuk bisa memberkati orang lain. Aku juga mau ingetin kepada teman-teman semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan selalu menggunakan masker ketika bepergian, rajin cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Stay safe, stay healthy. Chance Youth Ministry, one family. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan memberkati. Ibrani pasal 12 ayat 28 mengatakan, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut." Shalom teman-teman semuanya, welcome back to Chance Youth Ministry. Dan pada minggu ini kita kembali harus beribadah secara online, diakibatkan oleh PSBB yang baru dicanangkan lagi. Tapi kita percaya itu gak merubah keyakinan kita sama Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dengan hormat dan takut, mengagumi keajaiban Tuhan, dengan hormat dan takut kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin teman-teman. Nah teman-teman, pada sore hari ini kita akan memuji nama Tuhan, kita katakan segala puji syukur. Yuk tepuk tangan sama saya ya, sama-sama. Kita sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan buat kami beribadah lagi di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, supaya kesempatan ini gak kami buang sia-sia. Kesempatan ini bisa kami pakai untuk kami sama-sama bisa merenungkan kebaikan Tuhan di saat-saat yang sulit ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian, segala pujian. Mari kita sama-sama
merasakan di tempat dimana teman-teman berada itu menjadi tempat untuk tatap muka bersama-sama dengan Tuhan. Kau mencipta hidupku, memelihara jiwaku. Katakan kau layak Tuhan. Kau layak timbang segala pujian, ku naikkan syukurku. Mari bersama-sama renungkan dengan saya. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesus.
Shalom anak-anak muda, CYM yang luar biasa. Kita kembali lagi ibadah online ya, tetap kuat, maju terus bersama dengan Tuhan. Yuk kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, menjadi kekasih bagi jiwa kami berdoa pimpin dan sertai kami supaya kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bukakan hati kami, biarlah kami boleh dengar dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, anak-anak muda yang luar biasa. Hari ini tema kita bicara tentang sukacita perkataan. Kenapa kok kita harus ada sukacita dalam perkataan? Karena memang perkataan ini penting. Banyak orang yang bisa sakit hati karena perkataan. Banyak orang yang bisa jadi tersenyum-senyum bangga karena perkataan. Ada banyak yang dirayu dan jatuh cinta karena perkataan. Jadi semuanya itu menjadi satu kekuatan yang besar. Bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang terucap ternyata tidak boleh diasal atau sembarang ya, kerap kita nggak mengerti, nggak memahami, asal bicara, asal ngomong, padahal itu merupakan satu seperti jarum pentol yang disebar di jalanan yang akhirnya membuat orang sakit ya. Nah mari kita lihat, ini adalah bicara tentang sukacita perkataan. Kita buka di dalam 1 Yohanes 3:18 katakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kenapa? Kok ayatnya sepertinya perkataan itu disingkirkan, perkataan itu sepertinya diragukan. Iya betul. Yohanes melihat bahwa banyak perkataan-perkataan yang tidak terbukti, ya, banyak perkataan-perkataan yang cuma berani diucap tapi tidak berani untuk dilakukan. Ya, jangan engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, tetapi dalam perbuatanmu engkau tidak melakukan. Atau jangan engkau cuma bicara-bicara tapi engkau tidak mengerjakan. Nah hari ini, kenapa kok nggak dibuat perkataan kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita lakukan? Jadi apa yang kamu ngomong itu betul-betul kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jangan sampai kamu bicara tetapi kamu tidak melakukan. Ini kan sama saja seperti orang yang munafik. Anak-anak muda, bukan engkau orang munafik, engkau belajar. Kalau engkau mau belajar hidup benar dari sekarang, jangan engkau hanya ingin menyenangkan hati orang lain senang sehingga engkau hidup asal-asalan, engkau hidup suka-suka. Nah ini yang tidak Tuhan inginkan. Blaise bilang gini, John Blaise, Tuhanku ingin perkataanku sesuai dengan perbuatanku. Ada kalanya aku gagal, tapi aku rindu bertumbuh secara konsisten setiap hari. Tolong aku agar setiap aku menyaksikan kehidupanku, agar aku semakin rindu mengenalmu. Jadi John Blaise bilang gini, kalau biarlah kesalahan-kesalahan ini tidak mengubah hidup saya. Kesalahan-kesalahan ini tidak membuat saya berubah. Tetapi semakin terus mencoba mengulang-ulang. Engkau gagal dalam satu perkataan yang tertentu, tapi engkau nggak boleh gagal lagi dengan perkataan-perkataan yang selanjutnya. Jangan bilang begini, ya aku udah dari dulu kayak gini, aku suka salah, aku suka blank, aku suka ngomong asal. Nah dulu oke, tapi hari-hari ke depan jangan kau pernah lakukan lagi. Dan saya lihat dalam kitab Bilangan 14:28, coba perhatikan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Jadi konsisten, apa yang kamu katakan itu juga aku lakukan, apa yang kamu bilang itu aku berbuat. Nah, Masaru Emoto dia menemukan satu penelitian, saudara. Dalam penelitian ini dia melakukan dua eksperimen. Yang pertama adalah dia menaruh air lalu didengarkan dengan lagu-lagu yang merdu, lagu-lagu yang asik ya, menyenangkan telinga, lalu juga dengan kata-kata positif air itu disebut. Ternyata ditemukan dalam mikroskop, elektron menunjukkan satu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Ketika kata positif, kata pujian, suara musik yang indah di samping gelas itu yang berisi air. Namun ketika air itu diisi air yang sama, tapi dengan kata caci maki, dengan kata-kata yang kurang enak, bahkan musik yang hingar-bingar yang memekakkan telinga, ternyata elektron ketika dilihat dengan mikroskop, elektronnya itu hancur berantakan. Tidak terjadi molekul yang indah. Nah, berarti tubuh kita ini kan 75% rata-rata isinya air. Jadi sama kalau hidup kita terisi dengan caci maki, musik yang hingar-bingar, yang merusak memegangkan telinga dan membuat kita galau. Bayangkan, mari kita ubah dalam hidup kita. Isi dengan kata-kata positif. Mulut kita pun berucap kata-kata positif. Supaya akan mengeluarkan molekul-molekul elektron yang indah dalam hidup manusia. Jadi dia jadi senang, bangga. Nah,
Masalah serius dalam perkataan yang harus saudara waspadai, yaitu sombong megahkan diri bagaikan api. Ya ingat, dia sangat buas, hidup mati dikuasai oleh lidah dan bagaikan pedang. Jadi perkataan-perkataan kita yang kita ucapkan itu dia seperti pedang, hati-hati. Dia juga bagaikan api yang bisa membakar, ya apapun. Coba saja saudara coba-coba fitnah orang, wah itu bisa menjadi bahaya. Ya ada satu orang kadang-kadang teriak maling, pada bercanda. Temannya habis babak belur, saudara. Kenapa? Karena asal bicara. Ya, itu buas sekali, bahaya sekali. Ya, kecil api beruntung buat kita, tapi besar api itu berbahaya seperti kebakaran. Nah, statement bilang begini, ada kalanya mulut kita menjadi sumber air segar, mengeluarkan perkataan yang jujur, penuh kasih, membawa kehidupan. Ada kalanya mulut kita mengeluarkan air pahit, perkataan yang beracun, penuh dengan kesombongan. Hati-hati. Dari mulut yang satu engkau bisa keluar berkat, dari mulut yang satu bisa keluar kutuk. Ini nggak bisa. Di dalam Tuhan, anak muda dengar baik, engkau nggak bisa melakukan hal yang sedemikian. Kita harus melakukan satu perubahan dalam diri kita. Kita harus mengalami Kristus betul-betul nyata. Jangan asal kita menganggap ini, sudahlah itu hal yang biasa. Saya memang begini kok orangnya, saya memang begitu. Jangan membuat dirimu membuat statement sendiri sehingga hanya egois buat kita, tapi tidak baik buat orang lain. Kita hidup di dalam suatu komunitas. Ya, kita adalah makhluk sosial yang hidup dalam bergantung pada orang lain, orang banyak. Jadi ketergantungan kita dengan orang banyak, orang lain ini jangan sampai menjadi bias karena kita sendiri yang punya statement. Hati-hati, statement kita bukan yang terbaik buat orang lain. Walaupun itu adalah terbaik buat dirimu. Kita hidup bukan hanya sendirian. Kita ada di dalam komunitas. Jadi kita harus memperhatikan. Amin. Jangan bilang ini mulut-mulut gue, ya otak-otak gue, badan-badan gue, terserah gue. Oh enggak, enggak bisa. Jangan seperti demikian. Kita bukan hidup yang seperti itu. Amin. Haleluya. Katakan amin. Nah, ada 3 sukacita loh saudara. Kalau saudara punya perkataan yang baik. CYM dengar. Ada 3 sukacita kalau engkau berucap dengan baik. Yang pertama ada mujizat. Mujizat itu kan setiap keluar. Allah berfirman, keluar mujizat. Jadilah langit dan bumi, jadilah terang dan gelap, jadilah cakrawala. Semua diucap. Jadi sama saudara, mulutmu itu adalah hikmat, mulutmu itu adalah miracle. Jadi jangan sembarang hari ini. Kalau engkau tahu, kalau engkau punya perkataan yang benar, perkataan yang sukacita, itu mengandung mujizat. Ulangan 30 ayat 14-15 saya baca. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari kehidupan yang keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Lihat, dalam mulut kita ada keberuntungan, dalam mulut kita ada kematian, ada kecelakaan. Jadi, ngomong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Ya, jadi anak-anak muda yang kau harus pahami, ya sudah dikatakan bahwa di dalam perkataanmu ada keberuntungan, ada kematian, ada kecelakaan. Ya, nah statement saya bilang begini, kita mengungkapkan pikiran, perasaan, dan gagasan melalui perkataan atau bahasa. Perkataan kita akan membentuk hidup kita. Karena hal ini mempengaruhi jalan pikiran, pola hidup, dan tidak tanduk kita. Firman Tuhan merupakan dasar bahasa iman yang dapat membangun kehidupan rohani kita. Bila rohani kita kuat berakar dalam Kristus, kita dapat dengan yakin merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan di mana kuasa Tuhan bekerja, di situ ada berkat dan mujizat. Hasil dari perkataan. Jadi mulut kita harus punya kuasa. Mulut kita harus yakin bahwa kita punya power. Ya, jadi hari ini anak-anak muda, engkau tidak lagi asal, engkau tidak lagi sembarangan, tapi dengan penuh kasih, penuh semangat, penuh cinta untuk memperkatakan segala sesuatu supaya jadi berkat. Jadi perkataan kita itu menghasilkan mujizat. Nah, menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikan perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, konstruktif, dan membangun. Bukan perkataan yang negatif, destruktif, atau yang menghancurkan. Jadi bangun orang lain dengan sebuah perkataan. Jadi kalau kita ngomong bego lu, bodoh lu, jadi itu apa yang kamu katakan. Ayo singkapkan semuanya itu, tinggalkan, lepaskan, buang, ayo bangun. Ya mungkin kalau memang betul-betul bodoh, bilangnya ya kamu harus banyak belajar. Kita ini semuanya pinter, kita semuanya orang yang hebat, tapi kita nggak pernah mau belajar aja. Itu aja. Ya, saya percaya kok anak-anak muda sini luar biasa, dari yang indir-indir sampai yang ondel-ondel. Engkau ingat,
Engkau calon-calon kepala keluarga, engkau calon-calon ibu, engkau calon-calon bapak yang akan mempunyai anak-anak yang sama. Bagaimana kalau anak-anakmu tidak mau berubah? Sedih kan? Sama. Ayo kita berubah. Anggap anak-anak kita adalah bagian dari jiwa kita. Nah, yang kedua, kalau engkau ada sukacita dalam perkataan, maka ada kasih karunia. 1 Timotius 1 ayat 14-16 katakan, malah kasih karunia Tuhan kita dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam perkataan ini. Benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itulah aku dikasihi. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itulah yang membuat saudara semakin indah bersama dengan Tuhan. Kita nggak ngerti apa rencana Tuhan selanjutnya di dalam kehidupan kita. Tetapi bayangkan kalau semua kita sebagai orang-orang yang yakin, dekat dengan Tuhan, rindu, sebagai pribadi-pribadi yang sadar bahwa ketika sukacita perkataan itu melingkup dalam hidupmu, kasih karunia Tuhan bekerja, kasih karunia Tuhan berjalan. Statement saya bilang begini, Tuhan akan selalu terlibat di dalam setiap pergumulan. Dari awal sampai akhir pergumulan. Dia selalu ingin mendatangkan kasih karunia di dalam pergumulan kehidupan kita. Mintalah bimbingannya untuk mengerti maksudnya. Terus berharap dan percaya rencana besar Tuhan siapkan untuk kita. Dan mengerti bahwa semua rencananya selalu baik pada akhirnya. Tuhan selalu membuat pada akhirnya adalah hal yang baik. Maka kasih karunialah terjadi ketika perkataanmu positif. Ya konstruktif bukan destruktif yang meruntuhkan atau merobohkan. Ayo kita bangun semuanya anak-anak muda. Kalau engkau benar-benar pribadi yang unggul, nyatakan itu. Percayalah Tuhan adalah sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Nah yang terakhir saudara, yang ketiga, kalau engkau punya sukacita perkataan, ada kemuliaan Tuhan. Jelas kemuliaan Tuhan itu bukan lagi-lagi memuji Tuhan, angkat tangan, teriak-teriak, nyanyi. No. Tapi kemuliaan Tuhan menghadirkan Kristus lewat hidup kita. Hadirkan Kristus dalam perkataan kita, pikiran kita, tidak tangguh kita. Itu berpengaruh. Jadi gak mungkin anak Tuhan satu kata di gereja positif, di luar ngomong sembarangan, ngomong kotor, ngomong jorok. No. Kita tidak demikian, asal bicara. Walaupun maaf ya, anak-anak muda saat ini sering kata anjir lah, anjay. No, tolong hal yang seperti itu jangan. Jangan sampai engkau adalah pelaku-pelaku kemuliaan Tuhan, pelaku-pelaku orang yang sering dekat dengan Tuhan, membaca Alkitab. Harusnya tidak ada kata-kata. Dengar, walaupun engkau bungkus dengan kata-kata halus, tetapi dalam pengertian aslinya itu nggak benar. Orang udah tahu kalau anjay itu apa sesungguhnya, anjir itu apa. Cuma engkau ubah. Sepertinya engkau membungkus dengan kata yang baik supaya orang lebih mudah dengar. Tetapi maksud daripada hal itu adalah penghinaan. Sorry, maaf. Anda terbiasa. Tapi kalau hari ini saya menyampaikan bahwa perkataanmu ada kemuliaan Tuhan, kita sadar. Kita nggak boleh. Amin. Jangan saudara. Engkau anak-anak muda yang luar biasa. Jangan kotori dengan hal yang sepele. Amin. Mazmur 96:3 nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikan bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkan keselamatan yang dari hari ke hari. Ceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dengan apa? Perkataan. Kita bisa lakukan semua Mazmur 96 karena perkataan, bukan dengan perbuatan, perkataan. Yuk, jangan sembarang lagi untuk ucap ini itu. Nah, statement bilang gini saudara, menceritakan kemuliaan adalah tugas orang Kristen. Tidak peduli apa statusmu, apa jabatanmu, berapa usiamu, berapa umurmu. Menyadari akan panggilan Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Membuat kita harus bertindak seperti pemazmur, seperti Raja Daud. Mengagumi dari kehidupan kita, menghormati dalam keseharian. Sikap kagum dan hormat kepada Allah menjadi bentuk ciri kehidupan setiap orang percaya. Bukan sekedar kata indah yang terdengar telinga banyak orang, tapi perbuatan nyata juga. Jangan lagi kita hanya berdiam diri dalam kenyamanan sementara. Tetapi biarlah hati kita mengasihi, terus berkorban untuk memberitakan kebenaran serta menjadi berkat bagi banyak orang lewat perkataan. Nah saudara-saudara, yang terakhir saya akan sampaikan gini. Sungguh betapa bahagianya hidup kita. Terpanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Mari kita berjuang bersama. Jadi pribadi-pribadi yang hebat dalam bersaksi, kata dan perbuatan. Mari kita bergandengan tangan untuk hidup dalam kebenaran
bersatu hati menjadi berkat Tuhan. Kita dipanggil menjadi percaya, kita dipanggil untuk menceritakan mujizat, kasih karunia-Nya dan kemuliaan-Nya, serta melayaninya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Jadi anak-anak muda dengar baik, jaga perkataanmu, supaya perkataanmu betul-betul menjadi kekuatan. Orang beriman, orang yang dekat dengan Tuhan harus menjaga perkataannya. Walaupun dibungkus dengan sesuatu yang enak didengarnya, no, kalau tujuannya tidak baik. Yuk kita berdoa. Angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di dada, ikuti saya berdoa. Bapa dalam surga, hari ini saya mengakui ada banyak hal-hal kurang baik yang sering keluar dari mulut saya. Hari ini Tuhan, saya komitmen, saya berdoa, saya berjanji tidak akan terucap lagi kata-kata buruk, kata-kata destruktif, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang memfitnah, kata-kata gosip. Buang itu jauh-jauh. Kami percaya, kami anak-Mu Tuhan, suci kuduskan pikiran kami, supaya yang terucap hal-hal baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas-Mu. Kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom anak muda. Selamat jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus